Nanti Kak Tiara akan menjelaskan lebih detail gitu ya tentang apa pernak-pernik beliau, kegiatannya apa gitu ya. Saya memperkenalkan Kak Tiara ini, beliau ini adalah alumni ya. Jadi sebetulnya kakak kelas kalian yang sudah lulus, saya lupa tahun berapa ya Kak? Saya angkatan 2013, Bu. Lulusnya Nah, oh 2017. ya angkatan 2013 seangkatan dengan ini ya Yohanes ya yang sekarang di Ya. ya di Swedia apa di mana dia? Dia sudah lulusan Jerman itu S3. Hmm. Oke, jadi Kak Tiara ini angkatan 2013 teman-teman gitu ya. Kak Tiara sekarang bekerja di PP Wilmar di Cikarang. Nah, nanti Kak Tiara akan menjelaskan lebih detail aktivitasnya apa saja. Beliau akan share pengalamannya, kemudian mungkin trik-triknya gitu ya. Kalau sudah lulus itu nanti bidang kerjanya seperti apa sih? Nah, tapi sebelum Kak Tiara menjelaskan kalau sudah lulus bidang kerjanya apa, Kak Tiara mungkin bisa kasih tip ya untuk adik-adiknya ini yang masih baru masuk ini supaya tetap semangat gitu ya belajar dan bisa lulus tepat waktu maksimal 4 tahun ya kalau bisa 3,5 tahun gitu. Nah, minta tolong dikasih tip-tipnya gimana ya Kak Tiara sebelum kita mulai Oke. materinya. Baik, terima kasih semuanya. Waktu dan tempat saya serahkan ke Kak Tiara. Monggo Kak Tiara. Oke, makasih Bu Popi. Selamat pagi teman-teman semua. Ini teman-teman semester 1 ya, kuliah pengantek. Oke, nanti saya mau jelaskan sih singkat aja sedikit perkenalan. Sebenarnya teman-teman ini nanti belajar bioteknologi itu aplikasinya seperti apa sih di dunia kerja setelah lulus tuh seperti apa. Jadi biar teman-teman ini mungkin masih di awal-awal mungkin masih agak bingung ya nanti mau ambil biotek yang bidang apa ya, mau yang pangan kah, lingkungan, tanaman, apa kesehatan. Nanti saya akan share beberapa POV lah yang sudah pernah saya jalankan selama ini. Jadi teman-teman mungkin nanti akan tercerahkan. Jadi perkenalkan dulu ya sekilas nama saya Tiara. Saya dulu mahasiswa bioteknologi angkatan 2013. Saya lulus tahun 2017. Sebetulnya semasa kuliah dulu saya fokusnya di bioteknologi pangan. Untuk skripsi pun dulu juga saya ambil pangan di bidang pembuatan keju. Kemudian karena syukurnya untuk selama kuliah di bioteknologi ini, meskipun kita tuh fokus ambil di bidang pangan, tapi dari semester awal tuh kita sudah diperkenalkan oleh bidang-bidang lainnya. Jadi seperti tanaman, kita nanti akan dapat kuliah KJT ya. Kemudian untuk biomol, kita juga akan dapat kuliah secara teorinya, secara praktikumnya juga dapat. Jadi meskipun nanti fokus teman-teman ambil di bidang apa, tapi ketika kerjanya di bidang yang selain itu, teman-teman saya yakin nanti akan bisa capable gitu. Karena bekal di perkuliahan tuh sudah sangat cukup menurut saya. Itu sih sekilas info aja. Saya sekarang kerja di Wilmar. Wilmar Benih Indonesia yang berfokus di pembibitan, yaitu cloning tanaman kelapa sawit, benih kelapa sawit yang akan ditanam di lahan di Sumatera dan juga Kalimantan. Saya sudah bekerja di Wilmar ini selama 6 tahun. Jadi dari saya lulus dari biotek itu langsung saya dapat kerja di Wilmar ini sampai sekarang. Begitu. Jadi kita langsung masuk ya ke materinya biar teman-teman langsung ada gambaran nih seperti apa sih bidang cloning benih kelapa sawit itu dan seperti apa sih bidang pekerjaan yang related sama bidang eh, bioteknologi ini. Oke, tunggu sebentar ya. Nah, oke, ini mungkin di layar teman-teman sudah muncul ya. Hari ini saya akan sharing beberapa hal sih sebenarnya seperti apa peran dari kultur jaringan atau tissue culture di kelapa sawit itu. Ini nggak berat kok materinya nanti akan eh, lebih ke perkenalan lah ke teman-teman nanti apa saja yang akan teman-teman ketahui secara praktisnya itu seperti apa. Oke, kita perkenalan sedikit ya. Nama saya Tiara Anindita Nugroho. Saya panggil aja Tiara, Kak Tiara. Saya dulu kuliah di
seperti yang saya sudah sampaikan tadi, saya kuliah di Universitas Surabaya, Fakultas Teknobiologi, tahun 2013 sampai 2017. Setelah itu saya bekerja di Wilmar dari 2018 sampai sekarang. Saya sebenarnya mengawali karir di Wilmar ini dalam bidang spesialis training tissue culture. Jadi cukup spesifik ya. Pada saat itu Wilmar butuhnya di bidang tissue culture gitu. Jadi kebetulan saya dapat eh, bekal yang sangat cukup dari perkuliahan di selama di biotek itu. Jadi meskipun saya ambil biotek pangan pada saat itu, saya bisa banget sih waktu itu. Waktu proses seleksi itu tissue culture secara dasar, secara umum itu eh, saya sudah paham pada saat itu. Anjir, cerdas Kemudian juga. pada saat 2019 sampai sekarang saya menjadi asisten laboratory supervisor. Nah, labnya ini bukan lab yang R&D gitu ya, lebih ke lab produksi. Jadi sudah bukan skala R&D yang masih coba kecil. Jadi kita skalanya sudah cukup besar karena produksi per tahunnya sudah 130.000 benih seperti itu. Oke, jadi selama nanti 2 SKS ke depan ini, saya akan sedikit lah sharing ke teman-teman tentang sejarah kelapa sawit di Indonesia. Emang kapan sih kelapa sawit itu eh, ada di Indonesia? Kemudian peran-peran kelapa sawit di kehidupan kita sehari-hari seperti apa sih? Kemudian dalam bidang tissue culture, kelapa sawit itu sebenarnya digimanain kok bisa sih kelapa sawit sebesar itu bisa masuk ke lab tissue culture yang steril, yang mungkin nggak bisa besar seperti itu ya. Sama challenge dan opportunities gitu. Meskipun memang kelapa sawit itu memang sudah banyak di Indonesia, tapi kita tetap ada mengalami challenge-nya itu seperti apa. Dan dari challenge itu kita bisa tarik kesimpulan sebenarnya dari challenge itu bisa jadi kesempatan opportunities. Sebenarnya kelapa sawit itu baru masuk di Indonesia tahun sekitar 1848. Sawit ini dibawa oleh Dr. D.T. Price ke Kebun Raya Bogor. Pada saat itu dibawa oleh orang Belanda ke Bogor untuk ditumbuhkan. Kalau sebenarnya kalau dipikir-pikir kok bisa ya tumbuh di Bogor, sedangkan Bogor itu kan cuacanya agak dingin gitu. Sedangkan untuk secara aplikasinya sekarang ini justru kelapa sawit itu nggak butuh udara yang dingin gitu. Pada 5 tahun kemudian kelapa sawit ini udah mulai berbuah. Nah mulai berbuah ini kita nih bisa bagi-bagi benihnya ke daerah wilayah selain Bogor. Nah, pertama itu langsung dibawa ke Sumatera Utara, di Delhi. Beberapa tahun kemudian barulah eh, sawit ini dikultivasi. Karena ada perusahaan dari Jerman dan Belgium yang melihat kesempatan ini nih, oh di Indonesia udah bisa banyak kelapa sawit kita tumbuhkan, kita inisiasi untuk pertumbuhannya, yaitu menjadi sampai sekarang masih ada tanaman Deli Dura. Karena sebelum menjadi untuk produksi kelapa minyak minyak goreng gitu ya, orang zaman dulu tuh ngertinya tuh kelapa sawit itu tanaman ornamental. Karena bentuknya kan seperti apa ya, kayak palm gitu ya, daunnya seperti bentuk palm gitulah. Dulu orang-orang ngertinya, oh ini adalah tanaman tanaman ornamental untuk hiasan gitu. Tanpa mereka ketahui sebenarnya buahnya itu daging buahnya itu mengandung banyak kandungan minyak tuh yang bisa akhirnya sampai sekarang bisa kita gunakan untuk menggoreng, untuk memasak seperti itu. Originnya sebenarnya meskipun tadi dibawa ke Indonesia oleh orang Belanda, sebenarnya originnya kelapa sawit itu dari Amerika Latin dan Afrika. Ada 2 jenis, jadi meskipun dari dua dua apa ya dua asal yang berbeda, memang ada 2 jenis yang berbeda juga, yaitu ada Elaeis guinensis dan juga Elaeis oleifera. Yang biasa sering kita gunakan sekarang itu ada ini Elaeis guinensis. Itu untuk misalnya kita untuk komersil sampai sekarang ini. Jadi yang teman-teman minyak goreng gunakan di rumah itu sebenarnya dari pohon kelapa sawit Elaeis guinensis. Itu yang kita gunakan yang dari Afrika. Kenapa kita pakai yang Elaeis guinensis? Karena eh, yield minyaknya lebih banyak dibandingkan dengan Elaeis oleifera. Oleifera yang Elaeis oleifera ini bukan berarti nggak digunakan sama sekali. Biasanya kita gunakan untuk riset, untuk apa ya pengamatan seperti itu. Jadi nggak banyak sih yang penggunaan untuk di komersil. Karena yield minyaknya lebih sedikit di mesokarp daging buahnya.
selama ini mungkin kita sering tahu kalau minyak kelapa sawit itu di kehidupan kita untuk makanan ya, untuk gorengan, untuk numis gitu. Itu benar, kan? Tapi selain itu kita juga sebagai di es krim tuh kita juga bisa gunakan minyak kelapa sawit untuk penstabil biasanya. Emulsifier, kemudian untuk salad dressing, untuk cookies juga, untuk margarin. Tapi selain makanan kita juga bisa menggunakan minyak kelapa sawit ini sebagai body care. Jadi kalau teman-teman di rumah itu pakai kayak sabun, pakai kayak sampo, lotion, itu pasti ada kandungan eh, turunan dari minyak kelapa sawit. Tuh. Kemudian untuk produk pembersih, untuk deterjen yang teman-teman pakai untuk nyuci di rumah. Kemudian sekarang sedang banyak dikembangkan biodiesel dari kelapa sawit juga. Dan juga dari untuk kosmetik juga kita gunakan ada bahannya itu dari kelapa sawit. Tapi yang pasti sering kita gunakan adalah minyak goreng ya untuk teman-teman makan. Kalau teman-teman jajan gorengan pasti atau tumis-tumisan dan juga nasi goreng gitu pasti lebih banyak familiar lah penggunaan minyak goreng ini. Nah, kita sekarang lanjut ke perkenalan sedikit tentang pohon kelapa sawit. Itu seperti apa sih dari jenisnya, dari sifatnya seperti apa, kebutuhannya seperti apa di lingkungan itu. Karakteristik karakteristik pohon kelapa sawit itu tingginya bisa sampai 24 meter gitu. Akarnya serabut, tapi misal kondisi tertentu dia juga menumbuhkan akar nafas. Daunnya majemuk, cenderung berwarna hijau tua. Jadi ketika ada pertumbuhan kelapa sawit yang daunnya tidak berwarna hijau tua, itu biasanya ada sesuatu yang terjadi di metabolismenya. Nanti bisa kita cek lebih lanjut itu kenapa biasanya. Kemudian pembungaannya pematangan bunga jantan dan betina terpisah, tapi dalam satu pohon dengan pematang yang berbeda. Bisa jadi penyerbukan sendiri, bisa juga kadang teman-teman breeder di lahan itu bisa membantu penyerbukannya. Jadi dari bunga jantan sudah matang, benang sarinya tuh biasanya diambil pakai pakai karung gitu ya. Kemudian langsung disilangkan ke bunga yang betina, meskipun itu dari pohon yang sama. Atau misal dari kedua pohon yang berbeda, tapi kita ingin menyilangkan antara dua sifat itu, biasanya kita dengan cara seperti itu. Breeder-breeder di lahan biasanya melakukan seperti itu. Nah, ini biasanya karakteristiknya seperti ini. Jadi dari kelapa sawit itu emang ambil minyaknya dari mana sih gitu? Ambil minyaknya itu dari buahnya ya. Dari buahnya itu buahnya ada exocarp kulitnya, kemudian mesocarp. Mesocarp ini daging buah. Ini tuh yang paling banyak mengandung yield minyaknya. Selain dari mesocarp, ada juga dari endoscarp dan endosperm. Eh, Sebenarnya dari semua bagian buah kelapa sawit ini bisa menghasilkan minyak. Cuman nanti namanya akan berbeda-beda. Ada kernel kernel palm oil, ada juga yang kalau yang sering kita gunakan yang untuk minyak goreng itu biasanya jadi mesocarp gitu. Cuman mungkin yieldnya tidak sebanyak yang daging buah seperti itu. Kemudian habitat aslinya itu di iklim tropis, kemudian tanahnya seperti itu yang kondisi yang cenderung merah gitu ya. Kemudian perkembangbiakannya secara generatif, biji dari buahnya itu akan menghasilkan tunas dan calon akar. Kondisi optimumnya seperti apa sih? Kayak tadi yang seperti saya sudah sampaikan, awal mula si sawit ini dibawa sama orang Belanda itu ke Bogor. Sebenarnya kan Bogor tuh kondisinya tuh dingin gitu ya. Emang bisa pohon kelapa sawit itu tumbuh? Sebenarnya bisa. Meskipun dia kondisi optimumnya 24 sampai 28 derajat Celcius, ya kurang lebih plus minus dari kondisi tersebut lah. Tapi di kondisi dingin itu dia bisa tumbuh pohonnya aja, biasanya pohonnya aja, batangnya, daunnya. Tapi untuk eh, buahnya biasanya agak susah. Jadi yield yield buahnya dan juga yield minyaknya itu mungkin akan terganggu di kondisi yang tidak optimum seperti itu. Kemudian dia juga cenderung tumbuh dengan optimum di dataran rendah dengan kelembaban yang cukup cukup kerasa lembab ya, karena kan dia sukanya di daerah yang tropis juga gitu. Kecepatan angin ini juga mempengaruhi karena untuk membantu penyerbukannya juga seperti itu. Emangnya kenapa sih tapi dengan kondisi-kondisi eh, palm oil yang seperti tadi itu butuh ada tissue culture atau kultur jaringan yang intervensi gitu. Emang seberapa penting sih urgensinya gitu? Karena ternyata dalam 30 tahun terakhir
peminatan atau permintaan kelapa sawit ini cukup besar. Karena itu tadi ya teman-teman yang sudah saya sampaikan, selain bisa buat minyak goreng, dia juga untuk produksi lotion, kosmetik, apalagi sekarang lagi eh, mulai ada biodiesel juga. Jadi dalam 30 tahun terakhir ini memang demand-nya sangat tinggi. Mungkin sebelum 30 tahun yang lalu, masyarakat Indonesia lebih familiar dengan penggunaan minyak kelapa untuk memasak sehari-hari, untuk skincare juga. Kemudian high yield. Dibandingkan tanaman lain yang bisa menghasilkan minyak, kelapa sawit ini bisa menghasilkan minyak dengan yield yang besar, tapi dalam area penumbuhan yang sama dengan tanaman lain. Jadi misal eh, dibandingkan dengan minyak kelapa yang tadi sudah saya sebutkan, dalam satu area 1 hektar, yield minyak kelapa sawit itu yang dihasilkan tuh bisa jauh lebih besar dibandingkan minyak kelapa dari satu area yang sama. Jadi itulah kenapa secara efisiensi kita bisa berikan untuk kebutuhan yang sangat tinggi dalam 30 tahun terakhir itu. Kemudian dengan proses tissue culture ini, kita bisa memilih pohon yang terbaik yang mau kita tumbuhkan. Pohon yang terbaik ini antara lain yang sifat-sifat unggul lah yang mau kita tumbuhkan seperti yang minyaknya sangat banyak atau mau yang lebih tahan kekeringan atau mau yang lebih tahan dari ganoderma atau yang kondisi pohonnya tinggi itu sesuai kebutuhan. Nanti kita bisa pilih sifat terbaik itu lalu kita lakukan tissue culture. Selain itu prosesnya juga lebih cepat ya dibandingkan persilangan biasa. Karena kalau dari proses tissue culture itu tanpa harus kita tunggu 5 tahun, 6 tahun berbuah, baru kita lihat hasil buahnya, oh seperti ini, dia ngikut sifat indukan yang bapaknya atau yang ibunya. Tapi kalau dari tissue culture ini, kita bisa tahu dalam waktu singkat, oh dia pasti nanti hasil buahnya seperti ini deh, gitu. Karena kan kita sudah memilih indukannya seperti apa. Mungkin kalau teman-teman tahu, tissue culture tuh sebenarnya, tissue culture atau kultur jaringan itu sifatnya tuh mirip seperti kalau kita fotokopi, gitu. Jadi fotokopi kita mau eh, file utamanya itu seperti apa, lalu kita fotokopi, kita akan mendapatkan hasil yang kurang lebih sama. Seperti itulah. Tuh. Dari itu tadi kita ada apa ya, palm hybrids nih. Kalau tadi kita lihat kan, oh ternyata dia tuh lebih banyak minyaknya dari daging buahnya. Tapi dari beberapa jenis kelapa sawit itu ada beberapa kondisi yang eh, minyaknya ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang sampai kita gunakan sampai sekarang. Itu yang persilangan seperti apa sih? Salah satunya ini adalah dura. Dura ini biasanya kita gunakan untuk ibunya, untuk female. Biasanya kalau kita lihat di sekitaran kernelnya ini sangat tebal ya. Biji buahnya tuh sangat tebal. Sama kita bandingkan dengan foto yang tadi sebelumnya ya. Dia kulit bijinya tuh agak lebih tebal. Kemudian emang kalau dia di lahan itu fruit bunch-nya itu banyak. Lalu minyak yang biasanya ada di mesokarpnya itu ada sekitar 15-17%. Selain dura, ada juga Pasifera. Pasifera ini biasanya kalau di lahan itu kita gunakan sebagai eh, jantannya. Kalau dilihat bahkan sebenarnya Pasifera ini nggak ada kernelnya. Langsung dari bagian biji yang putih ini langsung ke bagian mesokarpnya. Itulah kenapa dari bentuk biji yang dalam tanda kutip tidak sempurna ini, biasanya kita sebut dia steril. Karena ya bijinya tidak akan, kalau misalnya kita tumbuhkan, atau kita silangkan dia nggak akan berkecambah gitu karena kondisinya dia nggak ada kernelnya. Kemudian kalau dilihat dari secara mesokarpnya dibandingkan yang dura dia kayak agak lebih kering gitu ya, lebih lebih nggak moist gitu karena memang yield oilnya memang paling rendah, lebih rendah dibandingkan dura. Lalu kalau dengan dua kondisi seperti ini untuk yang komersil kita gunakan yang seperti apa? Kita bisa silangkan keduanya antara dura dan pasifera. Kita silangkan itu ada namanya varian tenera. Tenera ini kalau dilihat bentuknya emang hasil persilangan ya dari dagingnya pun tebal tapi masih dengan ada eh, kernel tapi dia tipis gitu. Jadi hasil persilangan antara kedua ini. Biasanya dia dari kernelnya ini kita bisa juga ambil ada ke cadang apa ya kadar minyaknya juga meskipun nggak sebanyak mesokarp. Mesokarpnya pun juga eh, mengandung minyak yang biasanya kurang lebih 30%. Tuh. Itulah kenapa tenera ini yang sering kita gunakan di
varian-varian yang kelapa umum secara kelapa sawit secara komersil tuh. Jadi dia bisa memproduksi minyak secara optimal, kemudian juga pertumbuhannya juga tidak steril ya, tetap fertil gitu. Tapi bukan berarti Dura dan Pasifera ini tidak ditumbuhkan. Dia tetap ditumbuhkan. Biasanya untuk apa ya? Untuk menjaga biar tetap ada gitu. Jadi misal suatu saat kita butuh persilangan lagi, kita bisa tetap ada indukan jantan dan betinanya seperti itu. Kemudian peran tissue culture di kelapa sawit ini seperti apa sih gitu? Secara umum kita bisa menggunakan metode indirect somatic embryogenesis gitu. Indirect somatic embryogenesis ini seperti apa sih gitu? Mungkin untuk teman-teman ini nanti akan dapat sih penjelasan secara lengkap di kultur jaringan, tapi secara umum adalah pembentukan embrio dari tanaman secara nggak langsung gitu. Loh, kok bisa sih nggak langsung seperti apa gitu? Kalau teman-teman tahu yang hasil dari persilangan antara bunga jantan dan bunga betina dan menghasilkan biji ya, atau buah itu akan kalau biji itu ditanam dia bisa menjadi embrio atau kecambah ya, kecambah itu sebenarnya menjadi embrio gitu. Itu bisa langsung gitu. Sedangkan kalau di tissue culture ini proses percambahan itu embryogenesisnya itu tidak secara langsung gitu. Emang kalau secara langsung dan tidak langsung itu seperti apa gitu? Di baris yang paling bawah ini ada perbedaannya secara langsung dan tidak langsung. Kalau secara langsung itu embrionya itu bisa diinduksi dari eh, tanaman explant. Explant itu yang kita gunakan untuk bahan baku awal di tissue culture ya, di kultur jaringan. Sedangkan kalau yang metode indirect ini secara tidak langsung, embrio itu diinduksi tapi melalui kalus. Kalus itu dari explant atau dari organ tanaman, biasanya kita beri hormon, kita induksi sampai dia menjadi sel yang nggak terdefinisi. Jadi kalau dilihat secara kasat mata sih itu kayak apa sih, bentuknya kayak bulat-bulat gitu aja, sel bulat-bulat yang belum tahu mau jadi apa gitu. Nah, sel yang belum tahu mau jadi apa ini, kalus ini kita bisa induksi menggunakan hormon pertumbuhan, nanti dia bisa menjadi embryogenesis, embrio gitu. Kenapa sih sebutannya somatik? Sedangkan selain somatik kan ada zygotik ya. Zygotik embrio itu bisa diinduksi dari hasil persilangan secara alami. Seperti eh, tadi kecambah itu yang dari hasil persilangan tuh nama yang dia kecambah tertumbuh sendiri itu namanya zygotis. Yang somatik ini diinduksi dari sel-sel somatik. Seperti makanya kan kita menggunakan sel explant. Nanti slide selanjutnya saya akan menjelaskan explant dari palm oil ini menggunakan explant dari bagian organ apa seperti itu. Ini penjelasannya singkat sih. Sel somatik dari explant nanti akan berdifferensiasi menjadi kalus. Jadi dari yang udah jelas kita bikin dia nggak jelas dulu gitu. Dari explant kan biasanya kita menggunakan daun kah atau akar, lalu kita ubah dulu menjadi sel yang nggak jelas itu, kita buat dia jadi kalus gitu. Biasanya kita tuh menggunakan suatu hormon pertumbuhan. Kemudian dari kalus ini kita bisa arahkan tuh pertumbuhannya mau menjadi apa, mau jadi akar lagi kah atau menjadi embrio lagi kah atau menjadi kecambah, itu kita bisa induksi menggunakan hormon pertumbuhan gitu. Nanti perkecambahan ini akan berlanjut bisa menjadi suatu organ yang kita butuhkan seperti itu. Kalau dari indirect somatic embryogenesis ini secara teori dan secara tulisan ya, prosesnya tuh kurang lebih seperti ini. Ada pemilihan explant. Jadi dari satu pohon itu teman-teman butuhnya explant dari bagian apa gitu. Kalau secara umum di kelapa sawit ini kita biasanya menggunakan explant dari daun umbut yang paling muda. Jadi di bagian atas pohon sawit itu ada daun yang paling muda, daunnya itu belum hijau, pokoknya masih daunnya itu masih putih. Kita biasanya ambil daun dari itu, kita gunakan untuk explant. Tentu aja sebelum dari lahan, dari kebun itu, sebelum masuk ke lab, kita lakukan sterilisasi. Sterilisasi itu nanti teman-teman di beberapa semester ke depan di KJT atau di praktikum KJT akan mengenal tuh praktek sterilisasi explant itu seperti apa. Biasanya bisa menggunakan biclin atau sodium hypochlorite ya. Kemudian bisa juga ditambahkan twin seperti itu. Biasanya secara umum seperti itu sih. Kemudian dari explant yang sudah dilakukan sterilisasi ini,
akan dilakukan inokulasi. Inokulasi itu biasanya ditaruh di media pertumbuhan. Media pertumbuhan ini yang biasanya teman-teman bisa custom sendiri kebutuhannya. Nanti mau pakai hormon apa, tapi yang terpenting tetap ada makronutrien dan mikronutriennya. Kemudian dari inisiasi kultur itu perlu ada kondisi-kondisi kayak suhu, kelembaban, dan juga cahaya yang bisa mendukung pertumbuhan dari kultur kita tadi. Sedangkan untuk kelapa sawit ini biasanya ditumbuhkan di tempat yang gelap ya selama 4 bulan untuk menumbuhkan kalus biasanya. Nah dari kalus yang sudah tumbuh ini kita perlu memperbanyak nih, jadi biar nanti potensi dia tumbuh embrionya itu juga lebih besar. Biasanya dari ruangan yang gelap kita tumbuhkan ke ruangan yang dengan sedikit cahaya. Jadi nggak boleh langsung yang nyentrong kena cahaya yang banyak seperti itu. Dia harus kena cahayanya sedikit aja. Kurang lebih diinkubasi selama 2 bulan. Ketika sudah ada embrionya, somatik embrio itu eh, kita lakukan maturasi somatik embrio. Kita perbanyak, kita matangkan lagi. Ini baru sudah bisa full dikasih cahaya. Tapi cahaya itu pun juga harus diatur ya. Makanya ini disebut ada regulated photoperiod. Jadi periode pemaparan sinar itu juga harus diregulasi durasinya. Misal dalam 1 hari sesuai kebutuhan mau 18 jam, mau 12 jam, atau mau 13 jam. Tapi itu nanti sangat amat berpengaruh terhadap perkecambahan dan juga pematangan embrionya. Kemudian dari embrio tadi sudah tumbuh biasanya jadi berkecambah yang biasanya kita sebut shootlet. Nah, shootlet ini dari tahap berkecambahan jadi dia tumbuh kecambahnya sampai dia elongasi, kita maturasi lagi sampai akhirnya kita harus lanjut ke pertumbuhan akar, inisiasi pertumbuhan akar. Kalau sudah ada akarnya ini biasanya sudah tumbuh akar, akarnya sudah memanjang, tanaman bagian lain seperti batang dan juga daun yang sudah tinggi. Itu biasanya kita sebut dengan plantlet. Nah, ini nanti istilah-istilah yang teman-teman akan familiar ketika sudah mempelajari kultur jaringan tanaman. Kemudian setelah udah plantlet, nah ini dia udah mulai bisa ditanam nih di dunia luar laboratorium. Biasanya kalau di laboratorium kan dimanja ya, dikasih makan, di subkultur. Di subkultur tuh dipindahkan ke tanaman, ke media yang baru setiap beberapa periode. Jadi dia disuapin terus sampai akhirnya ketika dia sudah secara organ dia sudah oke semua dan juga sudah menjadi plantlet, dia perlu diaklimatisasi ke lahan tuh. Tapi aklimatisasi ini sepertinya harus lebih ke apa ya, perkenalan dulu lah sama plantlet, nggak langsung yang ditanam di lahan terbuka langsung kena panas, langsung kena hujan. Enggak, dia biasanya harus ditanam di seperti polybag atau di dalam greenhouse dengan kondisi-kondisi yang masih diatur juga. Jadi biar dia tuh kenalan dulu lah sama dunia luar dari dalam lab sampai dia di dunia luar tuh karena ada perbedaan banget kan kondisinya seperti itu. Kemudian eh, medium 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 pertumbuhan ini sebenarnya mengandung apa aja sih gitu. Yang paling utama itu adalah yang nutrien ini, makronutrien dan mikronutrien. Nanti teman-teman akan familiar dengan penggunaan muracil scoop medium. Biasanya kita sebutnya MS medium. Ini secara umum lah, secara umum tissue culture ini hampir semua tanaman secara awal, secara pembelajaran, secara inisiasi awal akan menggunakan media MS medium ini, muracil scoop. Jadi nanti teman-teman ingat-ingat ya, sampai udah dapat materi KJT itu. Yang terpenting itu makronutrien dan mikronutrien ini. Ini harus ada, karena ini yang paling dibutuhkan oleh tanaman. Cuman setiap tanaman mungkin kebutuhannya agak berbeda-beda. Jadi mungkin kalau yang sudah fix kebutuhannya seperti apa, media MS media ini akan tersedia dalam satu apa ya, sudah premix dulu lah, sudah campuran. Teman-teman tinggal ngelarutin aja gitu. Tapi kalau ternyata kebutuhannya tuh berbeda-beda dan nggak sesuai sama MS medium yang sudah ada premixnya, teman-teman harus meracik satu persatu. Jadi nitrogennya harus meracik sendiri, ditimbang sendiri, ngelarutin sendiri, dan juga yang mikronutriennya ini. Yang agak sulit sih yang mikronutrien nanti ya, karena dia kebutuhannya benar-benar kecil banget. Jadi kalau nimbang powdernya, terus kalau mau buat media yang cuma 500 mili atau 1 liter mungkin agak sulit ya karena kecil banget butuh timbangan yang bisa sangat kecil seperti itu. Selain nutrien ini yang dibutuhkan juga ada plant growth regulator yaitu hormon biasanya. Biasanya teman-teman akan menggunakan auksin atau sitokinin seperti itu.
Auksin pun ada banyak jenisnya. Ada 2,4-D, kita bisa sebut 2,4-D ini strong auksin ya. 2,4-D ini kalau di tanaman atau di lahan tuh seringkali digunakan sebagai pestisida. Makanya kalau penggunaannya sangat terlalu banyak atau tidak sesuai, dia menjadinya bisa memberikan efek letal. Jadi membuat tanaman itu mati. Jadi kalau dari sawit sih memang ada apa ya, ada kayak gulma lah. Gulmanya seperti tanaman-tanaman paku atau rumput-rumput itu. Kadang itu kita juga lakukan penyemprotan menggunakan pestisida, herbisida yang mengandung 2,4-D. Makanya itu 2,4-D ini tapi selain dia memberikan efek letal pada tanaman, tapi dalam penggunaan yang optimum, penggunaan yang sedikit dan optimum itu bisa biasanya kita gunakan untuk menginduksi kalus. Gitu. Kalau nanti teman-teman mungkin akan familiar ketika sudah praktikum KJT. Selain 2,4-D, strong auxin ini kita juga bisa menggunakan NAA, naphthalene acetic acid. Itu auxin yang lebih lebih mild lah, lebih penggunaannya nggak se ekstrim, efeknya nggak se ekstrim 2,4-D yang bisa sampai sampai lethal, bisa sampai membuat tanaman mati seperti itu. Selain itu ada juga IAA, cytokinin seperti itu. Tambahannya yaitu ada solidifying agent, ada agar, ada gel, tergantung kebutuhan teman-teman sih sebenarnya ini. Kalau teman-teman nggak perlu media yang padat ya, atau semi solid gitu, biasanya teman-teman bisa juga menggunakan media cair. Di media cair itu ya sudah dari hasil campuran ini semua nggak usah ditambahkan agar atau gel. Selain itu yang perannya juga mungkin terlihatnya akan eh, nggak kelihatan di awal ya, tapi di masa-masa akhir tuh biasanya membutuhkan activated charcoal. Biasanya ini activated charcoal tuh kan kalau teman-teman mungkin selama ini familiar sama norit ya, kalau teman-teman lagi sakit perut atau diare, norit ini kan fungsinya untuk menyerap-menyerap toksin yang ada di pencernaan gitu. Nah, sama nih activated charcoal ini kan sama norit kurang lebih sama lah bahannya ya. Activated charcoal kita gunakan di KJT ini untuk menyerap-menyerap hormon atau biasanya senyawa fenolik yang tidak kita butuhkan tuh. Jadi misal di tahap awal itu kita butuhkan hormon yang sangat banyak, kita arahkan dia pertumbuhannya mau apa sesuai kita gitu. Tapi di tahap akhir ketika kita sudah berhasil mencapai pertumbuhan yang kita inginkan, hormon ini perlu kita serap, perlu kita minimalisir sebelum akhirnya dia harus sampai ke aklimatisasi agar tidak mengganggu pertumbuhan nanti ketika di lahan seperti itu. Jadi aktivitas charcoal ini sangat penting selain untuk tubuh manusia, untuk tanaman pun juga dia dibutuhkan. Selain itu kan untuk senyawa-senyawa fenolik, fenolik ini kan yang kalau teman-teman nanti akan amati di media pertumbuhan itu akan warnanya menjadi coklat-coklat seperti itu. Fenolik ini hasil metabolit sekunder dari tanaman, biasanya tuh tanaman tuh akan menghasilkan itu kalau dia tuh merasa dirinya terancam dalam tanda kutip. Jadi itu suatu apa ya, suatu metabolisme mereka kalau mereka terluka atau mereka tercubit gitu kalau nggak sengaja megang sama pinsetnya terlalu kenceng seperti itu. Dia akan menghasilkan senyawa fenolik ini. Untuk hal-hal lain yang bisa kita tambahkan itu ada vitamin juga, vitamin yang kita butuhkan seperti apa, kemudian amino acid, ada juga untuk protein, antibiotik ini juga kita bisa tambahkan kalau kita mau benar-benar proses kita tuh nggak mau ada interven dari kontaminan ya, seperti bakteri atau jamur seperti itu. Kemudian untuk karakteristik tadi yang saya sudah ceritakan sedikit ya, auksin itu sebenarnya dibutuhkan di tahap-tahap awal untuk inisiasi kalus, inisiasi embrio juga. Lalu sampai ketika semakin dewasa, kebutuhan itu akan semakin dikurangi atau bahkan dihilangkan karena dia sudah mencapai kondisi di mana dia kemungkinan bisa memproduksi auksinnya sendiri ketika dia sudah planet ya terutama. Kemudian activated charcoal tadi itu yang sudah disebutkan, dia bisa menyerap toksin, fenolik atau hormon gitu. Lalu secara umum eh, kelapa sawit itu punya cytokinin alami. Jadi kadang kita cuma perlu nambahin sedikit aja atau bahkan nggak usah sama sekali gitu. Lalu selama proses percambahan tuh dia nggak perlu hormon biasanya karena seperti yang sudah disebutkan di awal tadi dia sudah bisa memproduksi hormonnya sendiri. Jadi kita tidak perlu nyuapin lagi pakai hormon yang ditambahkan di media pertumbuhan. Untuk explant selection secara teori seperti ini, nanti coba saya zoom ya. Nah,
Untuk tadi sudah saya sebutkan, biasanya eksplan yang biasanya digunakan di kelapa sawit itu ada eksplan daun yang masih muda atau biasanya yang biasa kita sebut umbut atau ortet gitu. Jadi eh, media pertumbuhannya ada banyak lah ini secara teori ya. Nanti selanjutnya kita bisa lihat secara langsung. Nah, ini kalau tadi teman-teman baru ngawang-ngawang, emang daun muda di bagian atas pohon kelapa sawit itu seperti apa sih? Nah, seperti ini. Kalau di gambar ini kan ada bapak-bapak yang lagi ngambil ya daun kelapa sawit yang masih muda. Jadi daunnya itu bukan daun yang lembaran seperti itu. Daunnya tuh bentuknya tuh kayak gelondongan seperti ini ya. Kurang lebih panjangnya sekitar 60 cm lah. Beratnya pun juga sekitar berapa kilo ya? Mungkin 5 kilo itu ada sih, 5 kilo atau 7 kilo itu ada di setiap gelondongan ortet ini. Ortet atau umbut biasanya kita secara familiar nyebutnya. Jadi ini juga penting ya, pohon yang akan diambil ortetnya yang akan kita gunakan untuk tissue culture ini juga penting. Kita harus ada suatu apa ya karantina dalam tanda kutip. Dia nggak boleh kena paparan pestisida selama setahun terakhir karena itu akan mengganggu proses di laboratorium nanti. Dia juga nggak boleh apa ya nggak boleh. Pokoknya kalau ada gulma atau ada tanaman-tanaman pengganggu itu harus dibersihkan secara alami pakai arit gitu ya atau dicabutin sendiri. Jadi nggak boleh pakai herbisida. Karena herbisida tadi yang sempat saya sebutkan di awal, herbisida kadang mengandung 2,4-D, hormon oksin yang kuat tadi yang efeknya bisa letal ke tanaman gulma. Itu nanti kalau kena tanaman sawit dia akan terserap dan dia secara holistik nanti dia akan umbutnya ini ketika kita bawa ke laboratorium dia akan terganggu pertumbuhannya gitu. Kadang dia kayak bebal gitu loh kalau ditumbuhin kita mau numbuhin shootlet yang seperti apa dia jadinya seperti apa gitu. Jadi perlu adanya karantina terhadap pohon sawit yang akan kita ambil ortetnya seperti ini. Lalu setelah itu, setelah diambil sama bapak-bapak ini ya, kita juga akan lakukan sterilisasi. Biasanya kita menggunakan sodium hypochlorite yang ditambahkan twin. Sodium hypochlorite ini, nanti teman-teman akan familiar menggunakan Biclin sih biasanya. Gitu. Jadi bleach biasanya seperti itu. Jadi daun-daun ini dari yang gelondongan tadi yang digendong sama bapak ini diturunkan. Kemudian kita beri penomoran. Jadi kalau dilihat secara apa ya, kalau sudah dipotong gitu dari samping tuh seperti ini bentuknya, kayak spiral melingkar gitu ya. Ada daun yang paling luar, ada daun semakin mendalam semakin dalam. Nah, kita nanti ambil daun yang paling dalam di bagian ini, karena dengan asumsi dia daun yang paling muda dan apa ya minim kontak dengan dunia luar gitulah. Jadi dia dianggap yang bagiannya paling steril, meskipun nanti tetap butuh sterilisasi lagi. Setelah itu kita kupas kayak bagian yang foto yang C ini. Kemudian kita dari yang sudah kita potong-potong kita kupas tadi, kita tetap lanjutkan sterilisasi lagi sebelum melakukan inokulasi. Nah ini untuk proses inokulasi dan proses subkultur ya. Untuk kalau sudah di skala produksi sih butuhnya udah banyak banget. Ini bahkan satu orang ini targetnya sudah sampai 1.000 test tube gitu. Test tube yang isinya sebanyak 14 mili media itu. Itu semua orang targetnya sebanyak itu. Ini sedang proses untuk sterilisasi umbut ya, eksplan tadi sterilisasi, di shaking biasanya pakai sodium hypochlorite, pakai Biclin. Untuk persentasenya ini nanti biasanya teman-teman secara riset sih harus cari dulu tanaman ini tuh optimumnya pakai Biclin yang berapa persen sih gitu. Karena kalau terlalu kuat, dia daun-daun eksplan atau bagian-bagian luar eksplannya itu akan nekrosis, akan mati, akan coklat yang mana kalau itu ditumbuhkan ke media tissue culture dia nggak akan tumbuh dia susah lah tumbuhnya nanti tapi kalau teman-teman pakai baiklinnya terlalu rendah persentasenya bisa jadi itu tanamannya atau explannya itu nggak steril jadi ketika ditanamkan ke media pertumbuhan ya dia akan kontam seperti itu. Nah ini prosesnya ya untuk gambar ini tuh yang kalau sudah mulai dikupas-kupas daunnya tadi daun yang dari lahan itu. Kemudian daun yang paling dalam kan yang kita ambil ya. Kemudian kita potong kecil-kecil. Biasanya sih 1,5 kali 1,5 senti lah. Atau 2 kali 2 senti juga bisa. Tergantung testupnya ukurannya seberapa. Atau tergantung wadahnya nanti mau pakai wadah apa. Mau pakai testup kah? Atau mau pakai Erlenmeyer? Atau mau pakai Petri. Itu bisa disesuaikan. Tuh.
kondisinya seperti ini nih kalau daunnya sudah dibuka bagian dalamnya. Jadi yang pelepahnya ini bagian tengah-tengahnya ini akan dibuang, kemudian dia ambil yang bagian yang ini, samping-samping ini. Ini sebenarnya kalau di kupas-kupas tuh sebenarnya ada lembaran daun-daun gitu. Nah, kemudian dari explant yang dipotong seukuran 2 kali 2 cm tadi ditumbuhkan ke dalam test tube, dia akan tumbuh kalus. Nah, ini yang kalau teman-teman bertanya-tanya kayak kalus yang kayak gimana sih kalus yang dibutuhkan gitu. Kita nanti akan inisiasi kalus yang kondisinya seperti ini, yang bulat-bulat kecil-kecil gitu ya. Ini kita ambil, kemudian dari kalus ini di gambar C dan D yang bawah ini dia akan tumbuh embrionya, somatic embrio. Dia yang bagian D ini. Jadi bedanya kalau sekilas sih kayak mirip ya kalus sama embrio, tapi kalus ini biasanya warnanya cenderung coklat gitu, coklat kayak glassy gitu ya. Sedangkan untuk yang embrio ini sudah ada warna putihnya atau sudah bahkan ada warna hijaunya. Nah, ini perlu kita ambilin nih satu persatu. Nanti kita taruh ke dalam media pertumbuhan, nanti biar dia terinisiasi perkecambahannya. Nanti dia akan tumbuh nih seperti ini. Itu kan mirip sama kecambah dari biji yang kita tanam di tanah atau di tisu ya. Dulu zaman SMA kita tanam dari kacang hijau ya. Kurang lebih sama pertumbuhannya. Sedangkan ini tapi disebutnya somatic embryo. Karena pertumbuhannya dari sel somatik, bukan dari sel zygotik. Kemudian perkecambahan ini diinisiasi, apa ya, dielongasi lah, diperpanjangkan sampai yang gambar yang F ini. Ini tapi belum ada akarnya ya. Nanti kita juga ada proses lain yang harus ada inisiasi akarnya. Nah, ini nih kalau posisinya sudah jadi planlet, tanamannya sudah jadi, batang proporsi batang dan daunnya sudah pas, ini di dalam test tube ya. Lalu kondisi akarnya sudah memenuhi syarat kurang lebih 1 sampai 2 cm. Ini dalam media yang sudah ada activated charcoal-nya yang kita tambahkan untuk menyerap sisa-sisa hormon atau fenolik selama proses dia tissue culture tadi. Gitu. Setelah itu, planlet ini akan menjadi ramet ya, individu yang dihasilkan secara aseksual. Kita lakukan juga biasanya pemilahan atau biasanya di sinilah proses QC biasanya dilakukan kayak quality control. Apakah ada tanaman-tanaman yang normal atau daunnya kuning sebelum pengiriman ke lahan itu kita akan potong dulu seperti itu sebelum kita aklimatisasi. Secara kuantitas ya, secara jumlah tuh dari explant sampai plantlet tuh biasanya seperti inilah. Kayak jam pasir itu. Jadi dari explant tuh yang tadinya bisa sampai dari satu umbut satu ortet itu kalau explantnya dipotong 2 kali 2 cm kurang lebih itu bisa menghasilkan eh, sekitar 6.000 test tube lah, 6.000 kultur. Nah, dari 6.000 kultur ini biasanya sekitar 30% aja yang bisa jadi kita ambil kalusnya dalam waktu inkubasi 1 tahun gitu. Sedangkan dari 30% kalus itu cuma 1% yang bisa jadi embrio. Tapi dari embrio ini kembali lagi dia ketika dia berproliferasi, ketika dia membanyak, ketika dia akan jadi kecambah itu di shootlet dia akan membanyak lagi. Lalu dia akan jadi banyak lagi di planet di hasil terakhirnya itu. Proses penjualan ini ya atau proses distribusi dari ramet ini biasanya sebelum kita kirim ke lahan kita lakukan packing seperti kita harus kasih dia seperti apa ya bisa pakai tisu, bisa pakai spons. Jadi dia harus tetap moist, dia harus tetap apa ya tetap terjaga kelembabannya di dalam. Jadi dia tuh nggak mati selama perjalanan karena kalau yang pengalaman yang saya lakukan ini kan saya labnya di Cikarang ya, di Bekasi, Jawa Barat. Sedangkan tanaman ini harus dikirim ke lahan di Sumatera, di Palembang misal, atau di Medan, atau juga kadang di Sampit, di Kalimantan, seperti itu. Itu kondisi-kondisi tersebut harus dijaga, jadi harus juga ditambahkan oleh fungisida biasanya. Biasanya dalam waktu dua hari lah sampai di akhirnya ditanam, 2 sampai 3 hari sampai akhirnya dia ditanam tuh dia harus dalam kondisi yang segar gitu. Dan jangan sampai ada jamur yang tumbuh, karena itu bisa mengganggu pertumbuhan ketika di greenhouse nanti seperti itu. Kemudian untuk dokumen perizinannya juga harus lengkap ya, kayak harus mengurus ke balai karantina seperti itu. Karena untuk apa ya beda klonal juga izinnya juga beda gitu. Apakah ini klonal aja dari hasil cloning atau dia juga ada GMO-nya. Tapi sedangkan sampai saat ini sih sebenarnya belum ada produk komersial yang hasil GMO ya untuk sawit ini. Hasil apa ya? genetic genetically modified gitu karena kita benar-benar pure cuman cloning aja memperbanyak sifat yang sudah baik jadi bukan yang
menyisipkan gen atau DNA untuk memodifikasi gitu, enggak. Kemudian jenis benih kelapa sawit itu antara lain ini kalau sudah di lahan ya. Sudah di lahan itu ketika tanaman klonal itu sudah besar, kalau dia disilangkan dengan eh, tanaman yang non klonal, dia akan disebut nanti anakannya akan disebut semi klonal. Kemudian kalau dari dua-dua indukan klonal ini kalau disilangkan akan menjadikan benih biklonal. Kemudian untuk yang benih klonal itu yang kita hasilkan dari proses tissue culture tadi, secara cloning, secara in vitro itu ya. Terus tantangannya itu apa sih untuk metode tissue culture ini? Tantangannya ya ada banyak sih, tapi beberapa ini bisa kita minimalisir dan bisa kita juga apa ya kita jadikan tantangan untuk perubahan yang jadi lebih baik ya. Salah satunya ini kontaminasi. Gitu. Kontaminasi ini teman-teman nanti kalau akan lakukan praktikum KJT ya, ini teman-teman jangan kaget kalau ternyata, aduh kok banyak banget ya kontamnya atau kontamnya ini kok nggak bisa ya bisa nggak sih KJT ini kita lakukan tanpa kontam gitu. Mungkin kalau mau yang 100% nggak ada kontaminasi sih bisa, tapi teman-teman harus menambahkan antibiotik. Yang mana biasanya antibiotik ini nggak bisa melalui proses yang panas ya. Jadi teman-teman harus bikin media, sudah dipanaskan agarnya sudah dihomogenisasi, sudah di autoclave, sudah disterilisasi, baru boleh ditambahkan antibiotiknya. Biasanya itu pakai syringe ya, pakai filter yang disuntikkan gitu. Tapi itu kan kalau sudah skala produksi kan mungkin agak kesulitan ya. Gimana nambahinnya masa satu-satu ke test tube yang jumlahnya ribuan tadi gitu. Jadi biasanya kontaminasi ini di dalam proses produksi kita lakukan oke lah asalkan jangan sampai lebih dari 5% dari suatu suatu umbut itu ya. Seperti itu. Jadi kita harus kontrol juga kontaminasi yang terjadi meskipun ya kita nggak bisa memungkiri kontaminasi itu pasti akan terjadi seperti itu. Kemudian untuk abnormalities juga biasanya bisa terjadi juga di lab ataupun ketika sudah di lahan nantinya. Abnormalitas ini biasanya terjadi salah satunya faktor eh, ketidakseimbangan hormon. Kalau tadi yang di awal kita bisa tambahkan herbisida di pohon sawit ketika mau diambil umbutnya, herbisida yang mengandung hormon auksin yang 2,4-D itu bisa jadi salah satu faktor kenapa di lab dia menjadi abnormal kondisinya. Tapi abnormal ini nanti kita akan lakukan seleksi. Kita tidak akan lanjutkan sampai proses akhir. Kemudian yang menjadi tantangan adalah variasi soma klonal. Jadi meskipun dia eh, oke lah indukannya sudah pakem ya, indukannya sudah satu, sifatnya sudah bagus, tapi ketika proses di lab itu pasti akan jadi variasi soma klonal. Jadi antara culture dari satu test tube sama satu test tube lainnya itu mungkin nggak sama. Kok berbeda ya itu bisa jadi eh, ketika dalam proses tissue culture atau proses eh, subkultur seperti itu ada hal-hal yang biologis atau non biologis yang mempengaruhi pertumbuhannya. Kalau memang variasi soma klonalnya memang nggak baik atau cenderung menjadi ke abnormal atau tidak sesuai standar yang kita butuhkan, itu akan dilakukan apa ya? Kita akan lakukan seleksi juga. Kita nggak akan lanjutkan. Kemudian pemilihan explain terbatas. Selain tadi bisa pakai daun yang muda yang umbuh itu bisa juga sih pakai zygotic embryo, tapi zygotic embryo itu isolasinya sangat sulit ya. Udah gitu dia kayak bentuknya kecil banget. Terus emang sebanyak itu ya untuk komersial itu kayak belum tentu bisa seleksinya berhasil gitu. Jadi nggak cocok untuk komersial. Jadi explant ini biasanya kita secara umum ya pakai yang daun itu. Meskipun sebenarnya bisa sih selain pakai daun bisa pakai akar, bisa juga pakai yaitu tadi zygotic embryo. Tapi untuk proses isolasi dan efisiensinya itu lebih mudah yang pakai umbut. Kemudian tingginya abnormal, biasanya karena durasi atau dari hormon. Kemudian fenolik ini juga teman-teman nanti kalau ketika proses KJT juga jangan kaget kalau loh kok tadi mediaku awalnya warna putih atau warna bening kok makin kesini kok agak kecoklatan ya hitam-hitam ini kenapa gitu. Itu biasanya dari fenoliknya, senyawa fenoliknya. Jadi si explainnya tuh mungkin ngerasa stres di dalam apa ya di dalam jar atau di dalam test tube-nya itu. Jadi dia mengeluarkan senyawa tersebut. Kemudian untuk tantangan untuk proses produksi,
palm oil tissue culture ini biasanya kalau menggunakan media semi solid itu agak nggak apa ya, agak boros tempat lah, kayak butuh butuh tempat yang banyak, kemudian pekerjanya juga harus benar-benar yang banyak dan harus yang kompeten seperti itu. Dan juga eh, izin edar benihnya itu juga agak kesulitan kalau memang labnya belum mendapatkan izin. Jadi harus teman-teman harus ada izin edarnya dulu, harus diurus lah, dan itu harus diperpanjang setiap tahun atau setiap sekian bulan. Nah, ini kontaminasi yang sering terjadi di proses tissue culture. Kayak ini ya media udah kita bikin susah-susah, kita udah timbang satu-satu chemicalnya, kita homogenisasi pakai agar, kita autoclave, masih ada aja ini kontaminasi. Ini biasanya karena mungkin ketika covering covering vesselnya nggak terlalu rapet ya, jadi biasanya medianya akan tumbuh kontaminan seperti ini. Makanya kalau teman-teman nanti ketika sudah praktikum KJT atau kuliah KJT, sudah mau bikin praktikum seperti ini, bikin media itu jangan langsung dipakai. Jadi, misal pagi nih ngebut bikin media, ayo nanti siang atau nanti sore mau dipakai. Jadi pagi ngebut bikin media, langsung sterilisasi, udah jadi dingin, sore langsung diinokulasikan tanaman. Itu sebaiknya jangan seperti itu, karena beri waktulah kurang lebih 1 sampai 2 hari untuk mengetahui apakah ini benar-benar medianya sudah steril. Gitu. Jadi dilihat nih, kayak ini kan media kosong kayaknya udah tumbuh kan kontaminan itu. Sedangkan ini yang sudah ada culture-nya sudah berkecambah, dia malah kontam gitu kan, sayang ya. Dari proses yang explant lanjut sampai udah jadi shootlet itu kan sudah berapa bulan, berapa tahun, dia malah kontaminasi. Jadi selama proses subkultur atau perpindahan kultur dari media lama ke media baru itu, teman-teman harus benar-benar concern sama proses aseptisnya. Proses aseptis itu harus benar-benar, nanti kan kerjanya akan di laminar airflow ya. Laminar airflow itu harus benar-benar sebelumnya harus di UV, dinyalakan dulu lampu UV-nya minimal 15 menit. Kemudian dipastikan aliran anginnya itu juga sudah nyala. Kemudian meja kerjanya tuh dilap dulu sama etanol. Mungkin kalau masih pakai Bunsen, api Bunsen nanti dinyalakan dulu api Bunsennya seperti itu. Pokoknya kerja ini tuh harus benar-benar steril lah. Kalau nggak gitu nanti prosesnya kena kontaminasi. Nanti teman-teman harus ngebuang, harus ngulang dari awal seperti itu. Ini nanti akan diproses di KJT ini teman-teman. Ingat-ingat ya, mungkin berapa semester lagi seperti itu. Jadi teman-teman dari sekarang sudah harus ingat-ingat proses proses aseptis itu adalah proses proses yang nggak boleh di skip lah, nggak boleh di shortcut, harus benar-benar dilakukan gitu. Jangan lupa juga kayak jaga kebersihan tangan, kayak cuci tangan pakai sabun tuh pasti ya, minimal sampai sikut lah. Kemudian kuku-kuku yang panjang itu kalau bisa, kalau misal pas lagi semester-semester praktikum yang butuh aseptis nanti, kuku-kukunya itu jangan panjang gitu. Dipotong aja kukunya, jangan sampai kotor ada item-item di sela-sela kukunya, itu nanti bakal berpotensi kontaminasi seperti itu. Jadi itu proses yang mungkin kadang bahkan teman-teman udah kayak, aku kan udah cuci tangan, aku kan udah nyalain UV-nya, udah nyalain di deket Bunsen, sebetulnya kok masih kontam ya. Nah itulah bandelnya si mikroorganisme itu seperti itu. Mungkin kita nggak kelihatan ya, tapi mungkin kadang itu kebawa di jas lab, kebawa dari baju seperti itu. Jadi ini proses yang sangat penting di bioteknologi atau di tissue culture seperti itu. Nah, abnormalities yang biasanya kita alamin di pohon sawit itu kurang lebih seperti ini. Ada daun yang daun mudanya, daun tengah itu putih, dia kemudian ada akarnya yang pendek, kemudian ada yang daunnya tuh ini kringkel itu ya, kayak 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 nggak mau tumbuh yang lurus itu. Ini biasanya terjadi semua karena kekurangan apa ya, kekurangan ion lah, kekurangan, biasanya ini kekurangan kekurangan boron defisiensi lah, kekurangan boron seperti ini. Kemudian abnormalitasnya ketika sudah di lahan, salah satunya ada buah yang mantel. Ini kita sebutnya buah yang mantel ya. Kalau secara normalnya kan tadi di slide awal kita sudah lihat buah kelapa sawit itu seperti apa sih, kayak bulat, terus dagingnya warna orange, yang oily, moist gitu ya. Ada tengahnya ada kernelnya, seperti itu. Sedangkan buah yang mantel tuh seperti ini. Ini ada beberapa derajat keparahan sih. Yang paling parah itu yang sebelah kanan ini. Kayak dia dari bunga mau jadi buah, tapi dia bentuk bunganya tuh nggak membuah, gimana sih jadinya masih kayak gini. Oh kayak gini gimana coba dia mau
mengandung minyaknya juga kan, dia di sini juga nggak ada bijinya. Gitu. Ini yang paling parah sih. Biasanya kalau pohon udah ada mantel buah yang paling kanan ini, biasanya kita nggak lanjut di lahan, akan ditebang. Tapi untuk yang derajat yang parahan seperti yang kiri dan yang tengah ini, biasanya kalau kita lakukan remediasi selama beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan, dia biasanya masih bisa sembuh. Nantinya dia bisa memproduksi buah yang normal seperti itu. Biasanya butuh waktu sih memang, tapi bisa dia apa ya, reversible lah, bisa bisa sembuh nantinya, bisa normal. Nah, itu tadi salah satunya tuh ya. Ini untuk summary untuk challenge-nya tuh seperti ini, kayak ada explain availability-nya tuh kayak terbatas, kemudian ada efisiensi dari somatic embryogenesis-nya tuh seperti itu ya, kayak butuh waktu dan ternyata yield-nya cuma 1% seperti itu. Udah tumbuh sekian lama, dia abnormal pula waktu di lahan, dia mantel. Itu harus kayak gimana ya kita, ya ilah udah nungguin lama-lama, udah berapa tahun kan di lab. Nanti kalau udah di lahan, ternyata abnormal juga gitu. Sebenarnya kita bisa lakukan deteksi makin ke sini ya, itu tuh sudah ada deteksi sejak awal. Jadi untuk sifat-sifatnya, untuk hal-hal yang berpotensi menjadi abnormal itu bisa dideteksi sejak awal seperti itu. Bisa menggunakan proses molekular sih memang. Tuh. Nah, untuk opportunities dari challenge yang sudah kita rangkai tadi, biasanya kita bisa mendapatkan sebenarnya untuk explant itu ya nggak harus sih pakai satu dari umbut itu. Kita bisa ngulik lah, kita bisa ngulik variasi explant tuh kayak mau pakai zyggotic embryo, batang atau akar atau bahkan buah gitu. Tapi emang membutuhkan waktu untuk riset yang panjang. Jadi nggak bisa langsung masuk ke skala produksi karena yang membedakan dari skala produksi dan skala riset itu sebenarnya adalah secara segi kuantiti dan juga efisiensi gitu. Mungkin kalau secara riset ya enak aja kita bisa, aduh pengen nih lagi punya ide ini, kita bisa nggak sih lakukan riset, kita langsung lakukan riset, kita butuh media ini itu kita siapkan. Sedangkan untuk yang produksi ini benar-benar kayak harus ditekan costnya, kayak eh, kamu butuh duit segini untuk produksi, kamu bisa menghasilkan berapa duit lagi. Ibaratnya seperti itulah. Ini untuk produksi secara umum ya, nggak cuman tissue culture kelapa sawit aja gitu. Kemudian untuk molekular methods-nya itu yaitu tadi sifat bawaan itu si tanaman itu berpotensi menjadi abnormal nggak sih, atau berpotensi tumbuh menjadi aneh nggak sih, atau variasi somaklonalnya itu seperti apa. Itu bisa kita lakukan deteksi secara molekular. Tuh. Kemudian bisa juga eh, kita mulai kembangan untuk skala semi otomasi. Jadi biar nggak butuh banyak tenaga tenaga manusia gitu. Salah satunya ada metode TIS ini. Kalau metode TIS ini secara langsung praktek sebenarnya jujur saya belum pernah nyoba. Tapi teman-teman di biotek ini punya privilege karena di lab KJT-nya ada nih alat TIS, ada Rita Vessel ini punya Bu Popi kayaknya. Saya pernah lihat di situ. Nanti teman-teman mungkin kalau ada kesempatan bisa ngeliat langsung alatnya seperti apa, sistem kerjanya seperti apa. Tapi secara teori sih kurang lebih seperti ini ya. Ini kalau Rita Vessel tuh bentuknya tuh kayak tabung, terus ini nanti di bagian tengah sini ada sekat, di mana kalsernya tuh ditaruh di bagian atas ini. Sekarang ini kayak bolong-bolong gitu loh. Jadi eh, bagian atas ini akan disambungkan sama pompa gitu, sama pompa nanti dalam waktu beberapa jam, selama beberapa menit, bagian bawah yang ada media cairnya tuh akan kesedot. Jadi akan membilas kalser di bagian atasnya ini. Jadi kulturnya itu nggak akan selamanya terendam gitu loh di dalam medianya. Karena kalau terendam di dalam media biasanya berpotensi kalau apa ya, menyerap cairan terlalu banyak itu kita bisa sebutnya namanya vitrus gitu. Itu bisa mengganggu pertumbuhan selnya gitu. Jadi ini nanti ibaratnya kayak dikasih makan tuh setiap berapa jam sekali dan kasih makannya tuh sampai berapa menit gitu. Itu berbeda-beda tergantung dari kebutuhan tanamannya seperti itu. Nama alatnya TIS ya. Alatnya ini pun juga sebelum digunakan harus disterilisasi dulu. Ini part-partnya ini kalau dibongkar-bongkar, ini ada bagian tutup, ada bagian tengahnya ini kompartemen atas, kompartemen bawah. Ini harus di autoclave dulu sebelum digunakan. Jadi karena kalau sudah
eh, kalau nggak kondisinya nggak steril, terus ini media cairnya di bawah udah kontaminan, tapi dia membilas culture bagian atasnya, wah itu akan kontaminasinya akan sulit dielakkan lagi ya. Akan jadi kontam dan harus ngulang lagi dari awal, seperti itu. Ada pros dan kontra juga sih, kayak plus minusnya pakai TIS ini seperti apa, temporary immersion system ya. Itu makanya tadi kenapa culture-nya tuh cuma dibilas aja, cuma temporary aja gitu. Jadi nggak selalu terendam gitu. Kontak media sama culture-nya tuh nggak yang terus-menerus. Jadi dia periodik. Itu sesuai kebutuhan kita. Nanti pakai berapa banyak, berapa lama, dan frekuensinya tiap berapa sering seperti itu. Biasanya ini bisa menggunakan hormon yang lebih sedikit. Kalau teman-teman ketahui, kalau penambahan hormon di media pertumbuhan tisu culture itu bisa mempengaruhi abnormalities gitu. Beresiko, tapi tidak menyebabkan sih. Itu karena kan hal yang pasti kita butuhkan ya untuk mengarahkan pertumbuhan, tapi bisa membuat potensi untuk abnormalities. Nah, sedangkan untuk TAHS ini penggunaan hormonnya itu bisa dikurangi lebih sedikit dibandingkan penggunaan hormon di media yang padat seperti itu. Kemudian nanti SDM yang diperlukan juga lebih sedikit. Kemudian setiap stage-nya nanti dari explant ke kalus, ke embrio, ke shoot itu membutuhkan waktu yang lebih singkat. Selain itu juga kalusnya nanti yield-nya akan lebih banyak dan culture-nya itu akan lebih uniform, lebih homogen dan abnormalitasnya bisa dikurangin dari hal-hal itu tadi. Sedangkan minusnya apa nih? Minusnya ya eh, alatnya itu sebenarnya lebih mahal sih dibandingkan misal kita pakai test tube dan dikerjakan oleh manusia seperti itu. Kemudian beresiko untuk vitrifikasi. Vitrifikasi itu di mana apa ya, sel kultur itu menyerap kelembaban atau air itu terlalu banyak. Biasanya itu nanti kalau di kalus atau di embrio itu dia bentuk bulirnya tuh nggak yang putih opak atau hijau padat gitu ya. Dia akan shiny kayak gelas gitu loh, kayak kayak kaca gitu. Mungkin kok lihat kayak ih bagus ya selnya, selnya kok kayak shiny gitu, tapi sebenarnya tuh sel yang tidak kita butuhkan. Biasanya kalau kayak gitu kita nanti harus seleksi, kita nggak bisa lanjutkan prosesnya. Kemudian salah satu minusnya juga dia tuh juga bisa apa, memicu stres dari culture-nya, yaitu bisa hipoksia, kekurangan oksigen, atau bahkan phenolic dan browning itu juga bisa menjadi salah satu faktornya juga. Lalu ketika kalau ada kontaminasi, waduh itu sulit sih apa ya nguranginnya karena begitu kan satu vessel tuh pasti isinya lebih banyak dibandingkan kalau kita misal pakai test tube biasa ya. Satu vessel Rita itu kita isinya lebih banyak culture, tapi begitu kita langsung kena kontaminasi, sekian banyak culture itu sudah harus dibuang gitu. Jadi makanya itulah butuh SDM yang lebih jeli dan lebih teliti. Jadi harus benar-benar di trainingnya itu harus benar-benar paham proses aseptisnya tuh seperti apa, seperti itu. Jadi hal-hal ini semua tuh harus dicoba dulu ya dalam ranah R&D dulu, ranah riset itu. Harus dicari rasio medianya yang paling bagus tuh yang seperti apa sebelum akhirnya kita terapkan di skala produksi seperti itu. Itulah yang bedain makanya R&D sama produksi itu seperti apa. Kalau produksi, skala produksi itu kita sudah pakai SOP, udah pakai resep yang udah pakem, pakai cara yang sudah, pokoknya kita tinggal ngerjakan aja dalam skala yang besar. Sedangkan untuk yang R&D itu bisa kecil-kecil-kecil, bisa banyak, tapi ya nggak harus siap dengan ketidakberhasilan seperti itu. Kuliah tadi itu bisa pakai referensi seperti ini. Kalau teman-teman pengen kepo nih lebih tahu banyak tentang tissue culture kelapa sawit, kurang lebih referensinya ini ya. Nanti teman-teman bisa baca-baca kalau memang pengen tahu. Tuh. Jadi itu tadi sharing-sharing sedikit ya teman-teman. Ya teman-teman kalau eh, mau ada pertanyaan bisa aja email atau mau ke LinkedIn juga boleh. Eh, ya mungkin teman-teman nanti untuk di tahap awal ini belum banyak kayak lebih ke "Hah, apa sih explain apa sih ini mungkin teman-teman tapi mungkin ada yang sudah tahu juga itu nanti teman-teman akan banyak dapat detail secara detailnya itu ketika sudah dapat kuliah KJT ketika sudah apalagi kalau sudah praktikum nanti ketika praktikum tuh teman-teman akan apa ya ada project mandiri gitu ya timnya gitu jadi teman-teman harus benar-benar perhatiin kuliah nanti waktu kuliah KJT gitu. Oke segitu dulu ya kuliahnya dari saya terima kasih. Baik, terima kasih Kak Tiara, sharingnya luar biasa. Oke, ya itu yang sehari-hari ini ya disupervisi sama Kak Tiara ya.
Iya betul Bu, itu yang Heeh. sehari-hari di saya supervisi dari pembuatan medianya, sterilisasi eksplannya, sampai proses inokulasi dan dari awal tahap eksplan sampai planlet seperti itu. Hmm. Iya, Kak Tiara ini berarti di bagian produksi ya. Iya, Oke. saya di lab produksi. Itu kalau di bagian produksi itu artinya itu mulai dari awal penanaman hingga sampai ke lapangan gitu Kak ininya apa evaluasinya Kak? Betul Bu, jadi dari bahkan dari sebelum pengambilan eksplan itu kita sudah harus tahu itu oh kita ambil eksplan dari kebun yang mana. Jadi kebun itu Hmm. selama jadi nggak cuma satu pohon itu yang harus kita karantina lah ibaratnya. Jadi dari satu lahan itu beberapa pohon sekitarnya juga kita harus sudah mulai Hmm. treatment lah. Kita nggak boleh semprot herbisida, kita harus apa manual weeding istilahnya. Nanti ketika diambil umbut dari pohon tersebut kita lakukan sterilisasi itu dari awal sampai akhir sampai sudah jadi planlet diaklimatisasi di kebun sampai hasilnya kurang lebih 1 sampai 5 tahun kemudian kita masih dapat feedback dari tim yang di lahan seperti itu. Ya, oke, terima kasih. Kalau untuk produksi ini berarti mulai dari itu apa ya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan ya Kak Tiara? Mulai dari treatment tanaman induknya sampai ke aklim penanaman di lapang. Eh, kalau dari explant sampai planlet itu paling cepat itu 2 tahun biasanya Bu. Tapi Hmm. normalnya kita bisa kasih waktu sampai 5 tahun. Cukup panjang sebenarnya. 5 sampai 7 tahun itu udah paling lama gitu. Tapi itu belum ditambah sama proses treatment pohon sawit ketika di lahan. Berarti 1 tahun sebelum explant itu diambil. Sama nanti kita sampai bisa dapat hasil, oh tanaman kita tuh bagus atau tidak, itu kita lihat di lahan itu sampai dia berbuah ketika dia usia 5 sampai 6 tahun gitu. Jadi proses yang cukup panjang sih Bu itu. Jadi 2 tahun itu dari eksplan sampai plant itu udah cepet banget. Tapi sebenarnya hal yang terlalu cepat pun kita juga kayaknya agak waspada. Kayak, ini kok cepet banget ya ini. Sebenarnya nih gennya gimana, kita harus perhatiin juga pertumbuhannya gitu. Iya, iya. Jadi 2 tahun itu kita sudah dapat untuk siap di kelapang gitu ya? Betul Bu, itu sudah Hmm. sampai siap planletnya. Eh, iya, iya. Nah, terus berarti nanti, tapi artinya dalam pekerjaan di produksi itu berarti berkalanya setiap berapa bulan kita ini ambil lagi pohon induk, terus treatment lagi Ya. itu berkalanya berapa setiap berapa bulan? Kalau kalau itu kan biasanya kalau diproduksi ini kan sudah di kita biasanya dari setahun sebelumnya kita ada budgeting nih Bu di tahun misal tahun 2024 ini kita kurang lebih produksinya berapa nih? Kita mau menghasilkan berapa planlet, berapa ramet gitu. Misal tahun ini kita produksinya 80.000 ramet, kita butuh kita dari hitungan-hitungan kayak tadi setiap sis tuh butuhnya berapa persen. Kita biasanya setiap minggu ada sih Bu pengambilan eksplan itu. Jadi Oh. setiap minggu itu ada 1 minggu itu ada dua dua umbut yang kita lakukan inokulasi. Itu berlanjut sampai akhir dari awal sampai akhir tahun. Yang mana itu nanti dari hasil expand itu baru akan ada hasilnya mungkin secara berkala tahun depan dia akan masuk fase kalus, tahun depannya lagi dia masuk fase embrio seperti itu. Ya, jadi continue gitu ya. Betul, Bu, Oke selalu sih, ada. Kak. Oke sih, Motan. Baik, oke. Sekarang kita beralih mungkin monggo adik-adik mahasiswa, ayo silakan kalau ada pertanyaan ditanyakan. Kameranya dibuka kalau ada bertanya. Yuk. Masih ngantuk nih kayaknya kuliah pagi ya. Sebetulnya mahasiswa itu kan ini ya Kak Tiara ya sudah mulai membiasakan disiplin mau berangkat pagi ke mau pulang ke Betul. sampai sore ke sorean ke harusnya kan itu sudah latihan ya Kak ya. Betul. Dulu sekolah kan masuknya pagi juga kan di Baik. SMA ya. Kadang tuh mahasiswa tuh komplain Kak. Jadi masuknya pagi, habis itu kosong, nanti jam jam setengah 3 baru ada lagi gitu. Nah, mereka banyak komplainnya. Tapi sebetulnya kalau mahasiswa tuh artinya kan dengan jeda waktu yang begitu panjang nunggu itu kan mestinya kan ada banyak hal ya Kak ya yang bisa dikerjakan di kampus. Betul. Dan lagi kan mungkin dari zaman Kak Tiara dulu kan kita sudah punya ini kan ya apa ruang punal ya. Betul, Ya. tuh Punel enak banget loh. Bisa belajar di situ, bisa apa garap-garap jurnal tuh di situ.
Iya, lah sekarang pundanya lebih besar lagi Kak, yang gedung Oh, baru ini. Nah, cuman memang apa ya, masih nunggu anggaran untuk direnov. Rencana akan direnov, akan dikasih karpet seperti itu. wah. Wow. Jadi saya mampir ya Bu ya kalau sudah jadi. Iya, monggo Kak Tiara. Nanti kontak-kontak ya kalau ke Surabaya. Oke, siap Bu. Oke, ayo adik-adik mahasiswa mungkin ada pertanyaan silakan. Ya, ya. Apa bingung banget ya dari materi yang saya sampaikan tadi kayak, Hah, apa ini gitu. Sampai Hmm. bingung mau nanya apa. Ada yang sudah kenal kenal kelapa sawit, teman-teman? Padahal produknya tuh banyak loh yang kalian gunakan sehari-hari itu. Iya, betul. Nah, Sabun itu ayo. kalian pakai juga tuh. Kayak, apa nggak kepo ya kayak, kok Hah? bisa sih dari minyak jadi sabun gitu. Nah, terus yang itu yang apa tiap hari dimakan suka goreng-gorengan. Iya, jadi sarapan gorengan tuh apa nasi goreng deh di rumah. Nah, itu. Ya, semua kan pakai minyak sawit itu ya. Ayo, Hmm. teman-teman. Ayo tergugah sudah tahu ya kalau gitu ya. Ternyata minyak goreng itu asalnya dari tanaman yang kayak gini loh. Dari kuliahnya Kak Tiara itu ternyata tanamannya begini. Seperti tanaman kelapa gitu ya Kak ya. Mirip-mirip Betul. gitu ya. Karena Mirip sama lah. monokotilnya ya. Betul sama monokotil Nah, sama-sama palm gitulah bentuknya. Ayo tanyanya yuk, ditunggu yuk. Halo, adakah yang ingin bertanya? Ini nanti ikut ini lo ya, diujikan di UAS lo ya. Nanti soalnya dari Kak Tiara ini saya akan buatkannya itu dalam bentuk multiple choice, teman-teman. Nah, monggo ditanyakan. Ya, kalau ada yang bingung bisa ditanyakan langsung nih. Nanti biar ujiannya dapat bagus nilainya. Nah, tuh. Ayo, Wilson ada pertanyaan? Halo, Wilson mana nih Wilson? Lo kok senyum-senyum tok aja gini loh. Ayo, kira-kira bisa dipahami nggak sih materinya? Halo, kok nggak ada suaranya ya? Ah, ini Felicia. Felicia mau bertanya. Halo, Felicia. Ada yang ingin ditanyakan, Felicia? Kensin, ada yang ditanyakan? Mana nih Kensin? Hmm. Gimana? Nggih, Bu, masih belum ada, Bu, untuk sekarang. Kenapa kok belum ada pertanyaan? Padahal saya juga pengennya banyak bertanya sama Kak Tiara ini. Biasanya kan kamu kan paling rajin tuh. Ayo, kalau kalau teman-teman nggak ada pertanyaan nanti Kak Tiara loh ya yang tanya. Iya loh, pas saya tanya nih. Eh? Dan harus bisa menjawab loh. Gimana? Jadi Kak Tiara yang bertanya. Oke, saya tanya dulu. Kira-kira teman-teman sudah paham belum materi yang dijelaskan Kak Tiara? Kok semua silent gitu? Ayo, mana suaranya? Yoga, mana yoga ini? Yoga? Oke, ya, materinya dari Kak Tiara sudah ada di WLS, ya, sudah saya unggah di WLS, silakan dipelajari. Nanti akan menjadi materi UAS kalian. Nanti soal dari materi ini akan dalam bentuk multiple choice di UAS nanti ujiannya. Baik, tidak adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, saya tutup loh ya. Saya anggap sudah paham semua nih.
Ini teman-teman kok nggak ada responnya ya? Hah? Tidak ada yang merespon? Oke. Baiklah Kak, kalau tidak ada Kak Tera juga sibuk kok ya. Masa nunggu nih kalian yang cuek-cuek gitu ya? Masa kakaknya dicuekin sih? Ya nanti nggak apa-apa Bu, nanti kasih ujiannya yang susah aja tuh, udah pada Oh ya, pintar. Udah pada paham tuh, nggak ada yang tanya. Eh, mudah-mudahan sudah paham ya Kak ya, sehingga Ya, teman-teman tidak bertanya. Ya, diharapkan seperti itu. Baiklah, karena tidak ada yang bertanya, baik. Mungkin saya cukupkan sekian ya teman-teman. Kak Tiara, terima kasih banyak atas terima kasih waktunya. Setelah ini Kak Bu Tiara Popi. akan kembali bekerja gitu ya. Teman-teman juga Ya, akan lanjut gitu ya untuk kuliah yang berikutnya. Baik, terima kasih semuanya. Kak Tiara, terima kasih. Selamat terima pagi, sehat kasih. selalu ya Kak. Makasih Bu Popi. Makasih Oke. teman-teman. Semangat kuliahnya. Oke, saya tutup ya ruang Ya, Zoom-nya. Terima Bu. kasih ya Kak, teman-teman. Bye. Bye. Makasih Bu, makasih Kak. Sibuk semua mereka. Makasih Kak. Kalau gini ada suaranya nih. Kalau bye-bye baru. Makasih ya Bu Popi. Terima Ya, kasih. sama-sama Kak Tiara. Selamat pagi. Pagi Bu.